Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyasalladzina law taraku min khalfihim zuriyatan diapan khaufu alaihi waliyataqullaha waliyaqulu qaulan sadidan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita sekarang masih dalam rangka memberikan masukan. Boleh saja komentar dan lain sebagainya tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, tapi bahwa kita ke depan melakukan sesuatu itu juga kita harus tahu dasar-dasar yang telah kita lakukan itu pada masa yang lalu. Sekarang kita soroti tentang bagaimana pola pengasuhan dan tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Nah, jadi peran ayah ya sekarang yang kita ceritakan. Tentu saja begitu cerita program KB dengan arahnya NKKBS, dulu kan tujuan kita kan NKKBS dan demografi menurut 50% itu yang dua. Kita tidak lepas dari cerita tentang peran ayah. Karena tentang namanya keluarga, malah ayah itu kan kepalanya keluarga. Jadi itu dulu yang harus memutuskan. Ini tidak boleh lepas. Jadi kita tidak boleh nanti seperti eksplisit sekarang kok baru mengingat lagi peran ayah. Oh tidak. Yang pertama kita malah diberi itu ayah. Terus terang saja bahwa sandungan kita dulu pada saat mulai ber-KB itu adalah dilarang oleh suami. Salah satunya ya. Karena apa? Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mau ber-KB itu adalah mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Jadi itu terbukti atau tidak? Terbukti peran ayah dalam program Bangga Kencana itu. Yaitu sekarang kan orang istrinya ber-KB dengan terbuka itu adalah atas peran ayah, yaitu atas izin suami. Justru yang jadi masalah itu yang tidak diizinkan oleh suami. Itu peran ayah. Jadi ber-KB itu adalah sudah peran ayah. Apalagi yang ber-KB itu dia sendiri. Vasektomi misalnya itu kan dari dulu ada, walaupun dulu hanya 1, 2 setiap bulan, kadang-kadang tidak ada, tapi kesininya kan ribuan bahkan ratusan ribu mungkin se-Indonesia ya, sampai ada direkturnya kan, direktur peningkatan peran ayah gitu. Direktur apa namanya itu Pak almarhum Dr. Tri Cahyadi itu ya, ingat anak Aki juga masuknya ke situ dulu mulai pertama masuk. Jadi itu yang pertama, bahwa peran ayah itu nempel sejak program ini dilaksanakan. Nah, yang kedua, bagaimana pembagian? Dulu itu sederhana saja, pembagian peran ayah dan peran ibu. Nah, ini yang memberikannya adalah para ulama yang mengajar Aki pertama kali tentang pandangan agama. Kita tidak lepas dulu bahwa menjelaskan tentang keluarga berencana itu yang pertama adalah hukum kawin. Jangan salah, hukum kawin. Kedua, hukum punya anak. Itu harus jelas dulu, terang benderang dulu. Kalau itu belum tahu, anak sekarang kan banyak ini. Petugas KB lah saya. Saya tidak akan cerita, Aki tidak akan cerita orang lain. Petugas KB kalau ditanya ada punya anak itu hukumnya apa wajib dia. Nah ini, punya kawin itu apa wajib. Dan itu tidak diajarkan lagi. Dulu itu diajarkan. Dan menurut cerita para ulama, kenapa KB dilaksanakan di seluruh dunia dengan pertemuan di Tunisia itu adalah karena anak bukan wajib mutlak. Tapi itu adalah hidayah dari Allah dan kita wajibnya adalah mengurusnya ke arah anak yang soleh. Di agama disebut soleh, tapi kita tidak boleh langsung ke soleh. Yaitu kita harus ada proses. Harus sehat dulu, harus pintar dulu, baru kita arahkan ke soleh. Jadi itu yang pertama, peran kita dalam menjelaskan kepada semua pihak tentang NKKBS itu. Kemudian pembagian di dalam peran ayah, Aki ulangi lagi ya, ini ada amanat dari para ulama. Bahwa yang pertama ini siapa yang paling mengajar paling banyak itu yang paling
ya terbuka adalah Bapak Kiai Haji Totoh Abdul Patah. Ketua MUI tahun 80-90-an terus-menerus Jawa Barat. Dan kemudian kita kirim ke luar negeri dengan Kiai Haji Ali Imron. Itu dengan aki itu ber-KIE mulai dari ujung Pandeglang, ujung Lebak sampai ke ujung Kuningan. Jawa Barat kan begitu luas dulu ya. Ya sekarang sudah jadi 2 provinsi ya dengan Provinsi Banten. Apa yang paling pertama kita ceritakan para ulama itu adalah satu filosofi untuk kewajiban. Gini katanya, ini mesti diingat nih ya. Aki sudah sebetulnya. Kalau anak lapar, ulangi. Kalau anak lapar, tegur bapaknya. Begitu kata para ulama. Kalau anak nakal, tegur ibunya. Aki ulangi. Kalau anak lapar, tegur bapaknya. Kalau anak nakal, tegur ibunya. Jadi di situ kewajiban membagikan secara material dulu. Itu saja dulu. Oke, itu mah sudah biasa memang. Tapi peranan yang paling utama itu dulu. Jadi anak nakal, tegur ibunya. Anak lapar, tegur bapaknya. Begitu. Itu pembagian. Paling tidak bahwa pendidikan yang pertama dari ibu. Orang bisa ngomong dari ibu, orang bisa merangkak dari ibu ya. Karena ibu yang sehari-hari mengurus. Itu dulu. Jadi tidak boleh kita cerita langsung peran ayah dan lain sebagainya. Kita harus cerita itu dulu. Kemudian para ulama menjelaskan. Apakah yang dijelaskannya? Tentang cara-cara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya untuk laki-laki itu adalah membagi umur dalam pendidikan anak. Jadi anak itu bagaimana? Sayyidina Ali mengajarkan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah umur 0 sampai 7 tahun. Nah, dianggap anak itu sebagai raja. Itu Sayyidina Ali. Ya, pelajaran bagi mungkin samalah di agama-agama lain juga. Hanya aki tidak hafal saja. Jadi yang pertama 0 sampai 7 tahun anggap anak itu sebagai raja. Oh, dinangna, dinengnek, disembah, salah juga tetap aja kita di macam-macam ya begitu. Itu Sayyidina Ali. Kemudian dia itu 7 tahun sampai 14 tahun, maka anak itu sebagai tahanan. Aki lagi. 7 sampai 14 tahun anak itu menurut Sayyidina Ali sebagai tahanan. Itu tidak boleh, ini tidak boleh, ini harus sholat. Sampai 10 tahun tidak sholat dicepret. Itu seperti tahanan. Karena apa? Karena disitulah yang paling utama menentukan karakter anak. Ingat, karakter anak. Ini kan sekarang ada disebutkan membuat karakter. Itu masih panjang. Mungkin komentar kita tidak hari ini. Karena kemarin juga begitu Aki komentar tentang peran ayah yang genting itu genting. Tapi langsung banyak dari mana-mana ya. Itu komentarnya. Jadi yang pertama itu 7-14 tahun itu adalah sebagai tahanan. Tawanan bolehlah itu kasarnya mah. Jadi serba kita arahkan. Serba ini tidak boleh, ini boleh, ini ditunjukkan, ini harus, ini tidak harus. Itu menurut Sayyidina Ali. Kemudian setelah umur 14 selanjutnya, utamanya sampai 21, Sayyidina Ali mengatakan bahwa anak itu sebagai teman. Di sini ya. Nah, disinilah tidak ada kata-kata itu sekarang dari para ustadz. Kenapa? Karena ustadznya tidak diajarkan oleh kita, oleh pemerintah. Nah, makanya sekali lagi Sayyidina Ali 0-7 tahun itu adalah sebagai raja. 7-14 tahun sebagai tawanan dan 14-21 tahun dan seterusnya itu sebagai kawan. Nah, itu dari Sayyidina Ali. Makanya sekarang Pak Narto sepuh kita dari siapa? Dari Juken Pusat. Itu teman Aki juga Pak Sunarto dulu bareng-bareng ya satu deputi yaitu deputi KS ya. Aki di Penmot, Pak Narto itu di remaja atau di apa ya? Lupa Aki ya. Pak Hardianto di situ ada Pak Marlis Alamsah ya yang dari Riau itu teman-teman Aki satu kedeputian Pak Pranyoto waktu itu. Nah, jadi kata Pak Narto ini beberapa hari yang lalu sudah ngirim japri ke Aki. Ki, kalau stunting itu ingin berhasil, ulama aja.
Nah, ini yang sekarang kita terlupakan. Makanya Aki sekarang bahasan yang pertama itu bahasan bagaimana tanggung jawab dulu tentang ayah terhadap keluarga sebelum ke anak. Walaupun tadi sudah disebut bagaimana peranannya ke anak. Ya, itu kawan-kawan sekalian. Jadi Pak Narto minta buru-buru diajak para ulama. Kalau Aki bisa memberikan gambaran, ustadz-ustadz di kampung itu sekarang jangan dikira hanya ibu-ibu. Aki itu ya alhamdulillah lah. Ke pengajian kadang-kadang di mana suka ikut, apalagi kalau di tempat Aki. Sekarang ini 20% dari peserta pengajian itu bapak-bapak. Kalau 100 ini pengajian itu 20 bapak-bapak. Kalau 40 itu 10 orang bapak-bapak. Itu di tempat Aki. Yang kedua ya, yang ibu-ibunya sekarang sudah mulai. Itu adalah 60% nenek-nenek di bawah 50 ke atas sampai 60 dan 50 ke bawahnya itu sudah mulai dengan 30-40%. Itu aja dulu. Besok kita lanjutkan tentang bagaimana peran ayah dalam pengasuhan dan pembinaan anak ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.